Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kamu tuh bisa ngelakuin banyak hal, di organisasi kamu bisa, disuruh presentasi ataupun bawa materi kamu bisa, bikin desain grafis misalnya ya lumayan lah, bantu-bantu event sebagai panitia. Kamu juga jalanin, tapi kamu ngerasa kayak nggak bener-bener jago di satu hal tertentu. Dan akhirnya muncul tuh perasaan, aku ini sebenarnya minatnya di mana sih? Terus bakat aku tuh sebenarnya apa sih? Kok ngerasanya kayak biasa-biasa aja? Sejujurnya guys, aku pun pernah ada di fase itu. Bahkan mungkin sampai sekarang pun aku masih sering mikirin hal yang sama. Karena nyari tahu minat dan bakat itu bukan perkara yang instan guys, dan bukan juga soal langsung tahu kita tuh jagonya di mana. Tapi lebih ke proses buat mengenal diri sendiri dengan segala keunikan dan skill yang kita punya. Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Di usia-usia sekarang tuh ya, entah kamu lagi ada di SMA mungkin sekarang, atau kamu baru mau masuk kuliah nanti, atau bahkan sementara kuliah atau lagi sibuk nyari kerja. Wajar banget sih kalau kita tuh sering banget ngerasa bingung soal arah hidup. Rasanya kayak kita bisa ngerjain ini itu, ngerjain semua hal, tapi kita ngerasa juga kayak nggak ada yang bener-bener bikin kita ngerasa kayak, wah ini aku banget sih. Dan itu sering bikin kita ngerasa gagal, minder, dan nggak punya keistimewaan. Padahal guys, nggak semua orang itu harus langsung tahu kok, aku mau jadi ini di umur 19 sampai 20-an. Kadang kita butuh waktu lebih lama untuk kenal siapa diri kita sebenarnya dan emang kita ini mau ke arah mana. Karena dalam bimbingan dan konseling sendiri pun, khususnya di ranah BK Karir, fase ini tuh dikenal sebagai eksplorasi diri. Ini adalah masa di mana kita sedang menjelajahi, mencoba, mengamati, dan mengenali pola-pola dalam diri kita. Apa yang bikin kita hidup, apa yang bikin kita jatuh, dan apa yang bikin kita merasa selaras. Dan proses ini tuh penting banget. Karena sebelum kita bisa tentuin jalan karir kita atau potensi apa yang kita mau gali, kita harus tahu dan kenal dulu siapa diri kita. Dan itu nggak bisa didapat dari hanya sekedar mikir tanpa adanya pengalaman langsung yang kita jalani. Tapi kadang ya, emang yang bikin kita tambah bingung adalah kita ngerasa kayak bisa banyak hal, tapi nggak ada yang kita kuasai sampai bisa dibilang jago banget gitu. Kalian relate juga nggak? Kayak kita ngerasa sama orang tuh udah punya identitas yang jelas gitu. Misalnya teman kita yang dia udah tahu dia dia tuh jagonya di bidang desain misalnya, dia jago di bidang public speaking misalnya, atau dia juga udah tahu tuh mau jadi apa setelah lulus. Sementara kita bisa ngelakuin semua halnya, tapi kita nggak tahu harus fokus kemana. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, tenang guys, kamu nggak sendiri. Banyak juga dari kita yang ngerasain hal yang sama. Dan itu bukan berarti kamu nggak punya arah. Nah ini itu bisa jadi kalau kamu termasuk tipe orang yang generalis. Yaitu mereka yang nggak terpaku pada satu skill aja, tapi justru fleksibel di berbagai bidang. Dan itu bukan kekurangan guys, justru itu kekuatan. Apalagi kan sekarang kita tuh hidup di dunia kerja yang terus berubah ya kan. Justru tipe yang kayak gini nih yang bakal sering dicari. Karena tipe ini tuh bisa berpikir luas, bisa kerja di lintas bidang, dan ngerti banyak perspektif. Dan dalam bimbingan dan konseling pun ini dikenal dengan istilah multiple potentiality, di mana seseorang itu punya banyak kemungkinan potensi yang bisa tumbuh tergantung situasi dan pengalamannya. Jadi jangan remehkan dirimu hanya karena kamu tuh nggak punya label satu keahlian aja. Karena bisa jadi kekuatan kamu justru ada di cara kamu menghubungkan semua hal yang kamu bisa. Dan itu merupakan ciri khas dari diri kamu sendiri. Terus nanti ada yang nanya gini, tapi gimana dong caranya biar kita bisa tahu minat dan bakat kita tuh yang paling kuat apa? Jawabannya bukan dengan mikir terus, tapi dengan eksperimen aktif. Nah, eksperimen aktif itu dimulai dari keberanian kita untuk mencoba. Jadi, coba aja tuh ikutin semua hal yang kamu mau. Coba ikut organisasi, coba daftar volunteer, ikut magang, bantu temen, ikut apa ya, bikin project,
ikut pelatihan singkat, atau sekedar ngobrol sama orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dari situlah kamu akan mulai ngelihat mana yang bikin kamu ngerasa lebih hidup, yang bikin kamu lebih semangat meskipun kamu capek, mana yang bikin kamu merasa kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Nah, setelah nyoba-nyoba nih, penting banget buat kamu luangin waktu sebentar untuk refleksi. Ini tuh juga prinsip yang penting banget dalam bimbingan dan konseling karir, yang dikenal dengan istilah trial and reflection. Dalam fase ini, kita nggak cuma bertanya, aku bisa atau enggak ya, tapi lebih dalam lagi. Kayak, aku merasa senang dan bahagia nggak waktu ngerjain ini? Atau energi aku bertambah atau malah berkurang? Nah, refleksi ini membantu kamu untuk membedakan mana kegiatan yang sekedar kamu bisa aja dan mana yang bener-bener cocok sama kamu. Karena kadang kita tuh jago di satu hal, tapi kalau kita ngerjainnya bikin kita lelah, baik secara fisik maupun mental, berarti itu bukan bidang yang tepat. Tapi kalau kamu masih mau terus ngelakuin sesuatu meskipun gak dibayar, meskipun capek, meskipun hasilnya belum sempurna, itu bisa jadi sinyal bahwa itu adalah benih minat dan juga bakat yang layak digali lebih jauh di situ. Dari tiap pengalaman yang kamu jalani, penting juga untuk nanya ke diri sendiri, apa ya pelajaran atau hal-hal yang aku dapatkan dari sini, karena proses ini itu dapat memperkaya pemahaman kita terhadap diri kita sendiri. Jadi semakin banyak kamu mengalami langsung setiap proses dari perjalanannya, semakin tajam pula intuisi kamu untuk tahu mana yang pas buat kamu. Dan yang paling penting, jangan takut kalau hasil eksperimennya itu ternyata kamu nggak suka. Nggak cocok, bukan berarti kamu gagal menemukan. Justru itu jadi informasi penting buat tahu apa yang emang bukan buat kamu. Ini yang disebut sebagai elimination atau eliminasi, yang juga merupakan bagian dari proses eksplorasi karir. Kita mengeliminasi pilihan-pilihan yang nggak cocok, agar kita makin dekat dengan pilihan yang sesuai dengan kita. Dan satu hal lagi, nggak apa-apa banget kalau hasil dari eksperimen kamu itu belum ngasih kesimpulan besar. Karena kadang satu langkah kecil bisa membawa kita ke langkah-langkah selanjutnya. Yang penting kamu aktif dan sadar dalam menjalani prosesnya. Karena minat dan bakat itu bukan tentang aku harus tahu sekarang, tapi tentang aku berani nyoba, aku berani jalan, dan aku enjoy dengan prosesnya. Kalau hari ini kamu masih ngerasa bingung soal minat, belum yakin sama bakat kamu, dan ngerasa semua orang itu udah melaju sementara kamu masih muter-muter di tempat yang sama, aku cuma mau bilang kalau kamu tuh nggak sendirian guys. Banyak dari kita yang ada di titik itu, dan itu bukan berarti kamu gagal kok. Itu artinya kamu itu pelan-pelan kenal sama dirimu sendiri. Dan kamu nggak harus tahu jawabannya sekarang kok guys. Tapi kamu bisa mulai dari satu hal, yaitu percaya bahwa kamu layak. Layak untuk mencoba, layak untuk gagal, dan layak untuk berkembang dan tumbuh lebih baik. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya, atau yang ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar, atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!